Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hidup di dunia ini untuk mencari amal yang sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat kelak. Baiklah, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya di akhir kelak. Amin. Perkenalkan, nama saya Anisatul Mukhayaroh, mahasiswa IAIN Malopo, jurusan Ekonomi Bisnis dan Islam, Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul 12 tipe hati yang sakit menurut Al-Quran. Baik, apa sih 12 tipe hati yang sakit menurut Al-Quran? Untuk itu, yuk disimak. Tipe yang pertama yaitu hati yang berpenyakit, yaitu hati yang tertimpa penyakit seperti keraguan, kemunafikan, dan suka memuaskan syahwat dengan cara yang haram. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 32, yang artinya, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Kemudian, tipe yang kedua yaitu hati yang buta, yaitu hati yang tidak dapat melihat dan menemukan kebenarannya. Dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 46 yang artinya, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Kemudian tipe yang ketiga, yaitu hati yang alpa, yaitu hati yang lalai dari Al-Quran, karena selalu disibukkan dengan hal-hal duniawi dan syahwat yang menyesatkan. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 3, yang artinya hati mereka dalam keadaan lalai. Tipe yang keempat yaitu hati yang berdosa, yaitu hati yang menutupi kesaksian atas sebuah kebenaran. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Kemudian tipe yang kelima yaitu hati yang sombong, yaitu hati yang congkak dan enggan mengakui keesaan Allah. Ia semena-mena melakukan kezaliman dan permusuhan. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ghafir ayat 35 yang artinya, demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Tipe yang keenam yaitu hati yang kasar, yaitu hati yang tidak memiliki kasih sayang dan belas kasihan. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Tipe yang ketujuh yaitu hati yang terkunci, yaitu hati yang tidak mau mendengarkan hidayah dan enggan merenungkannya. Dalam Quran Surah Al-Jathiyah ayat 23 yang artinya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Kemudian, tipe yang kedelapan yaitu hati yang keras, yaitu hati yang tidak dapat diluluhkan oleh keimanan, tak dapat terpengaruh oleh nasihat dan peringatan, dan ia berpaling dari mengingat Allah. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 13 yang artinya, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Tipe yang kesembilan yaitu hati yang lalai, yaitu hati yang menolak untuk mengingat Allah dan mendahulukan hawa nafsu dibanding ketaatan kepadanya. Dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 38 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Kemudian tipe yang ke-10 yaitu hati yang tertutup,
yaitu hati yang tertutup rapat sehingga tidak dapat ditembus oleh ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi, dan mereka berkata, hati kami tertutup. Quran Surah Al-Baqarah ayat 88. Tipe yang ke-11 yaitu hati yang jauh dari kebenaran, yaitu hati yang melenceng jauh dari cahaya kebenaran. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. Quran Surah Al-Imran ayat 7. Kemudian tipe yang ke-12 yaitu tipe yang terakhir, yaitu hati yang ragu, yaitu hati yang selalu diombang-ambingkan oleh keraguan. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 45 yang artinya, sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah ilmu dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.